Saya Ridasi Swaranto Majid, NRP 21031 21053 kelas 23 ITB. Saya akan menjelaskan tentang explicit cursor. Dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Eskom OCE dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Tujuan kita kali ini adalah pertama, kita nanti harapannya seharusnya ya kita itu bisa membedakan antara implisit dan eksplisit kursor. Lalu yang kedua, kita mengetahui kapan dan mengapa kita menggunakan eksplisit kursor. Lalu yang ketiga, menggunakan record variable. Lalu yang keempat, membuat kursor for loop, looping for. Tentang kursor, setiap perintah SQL yang dieksekusi oleh Oracle Server itu memiliki kursor individual. Ya, pokoknya memiliki kursor. Ada yang implisit kursor. Itu dideklarasikan untuk DML dan select statement. Jadi Oracle-nya yang mendeklarasikan. Jadi developer atau user tidak perlu repot-repot membuat kursor sendiri, otomatis dibuatkan oleh Oracle. Lalu explicit kursor ini dideklarasikan secara manual oleh programmernya. Berikut ini gambaran dari kursor. Jadi kursor ini menunjuk ke alamat memori. Jadi seperti ini. Misalkan yang ditunjuk ini adalah tabel. Sebuah tabel ini. Nah, ini merupakan alur dari explicit cursor. Pertama, declare. Kita membuat mendeklar ini kan PLSQL ini. Tunda PLSQL, kita declare di dalam blok declare ini. Lalu setelah kita deklarasikan, lalu memasuki begin, itu harus dibuka terlebih dahulu kursornya. Setelah itu di fetch. Fetch itu apa? Di load istilahnya, membuka. Lalu dicek apakah empty atau kosong. Jika tidak, itu akan di fetch lagi. Terus dilakukan sampai kosong. Jika sudah, harus di close. Jadi dirilis, jadi dilepaskan dari memori. Berikut ini gambarannya. Open cursor, lalu di fetch, di load satu-satu, diteruskan sampai habis, lalu setelah habis akan ditutup. Declaring the cursor. Cara mendeklarasikan kursor adalah seperti ini. Ini di fungsi declare ya. Cursor name is, perintahnya apa? Select, perintah select. Contohnya seperti ini. Declare cursor. Yang cursor ini dapatkan dari ini. Ini yang type cursor juga begini. Fetching data from cursor. Nah, tadi kan sudah di declare, lalu fetching. Oh ya, untuk opennya itu biasa. Open kursornya apa? Itu. Untuk fetchingnya, fetch cursor name into variable. Contohnya seperti ini. Jadi biasanya itu ditaruh di looping.
closing cursor, close cursor name, seperti open cursor name gitu. Atribut explicit cursor, ada is open digunakan untuk mengecek apakah kursor tersebut terbuka atau tidak, memiliki return value boolean. Lalu ada not found, mengecek apakah tidak memiliki return lagi. Jika datanya tidak tersedia, akan menghasilkan nilai yes atau true. Jika ditemukan false. Found ini kebalikan dari not found. Jadi jika ketemu return value-nya yes, jika tidak false. Count ini digunakan untuk menghitung baris yang dikembalikan. Cursor dan record. Gini. Record itu biasanya memiliki keterkaitan dengan kursor. Karena datanya kan dapat mencakup banyak. Jadi langsung aja bisa emp record untuk mendeklarasikan recordnya menggunakan percent rotate dari kursor. Jadi tidak perlu membuat variabel-variabel sendiri-sendiri seperti employee ID dan last name. Jadi langsung menggunakan record. Cursor for loop. Jadi ini misalkan record name in cursor name. Jadi digunakan sebagai looping kursornya. Berikut ini contohnya. Jadi emp record emp kursornya ini dilihat dari jumlahnya kursor yang didapat dari perintah select ini, yang didapat dari select dari kursor. Cursor for loop menggunakan subquery. Jadi bisa in-nya bisa menggunakan query-nya langsung. Summary. Pada pelajaran kali ini, kita seharusnya bisa mengetahui tipe-tipe kursor, yaitu implicit dan explicit. Implicit ini digunakan oleh semua DML statement dan select statement single rule queries. Explicit cursor biasanya digunakan untuk mengquery satu atau lebih atau 0 baris. Jadi terus yang kedua, kita dapat memanipulasi explicit cursor, bisa membuat sendiri. Yang ketiga, evaluate the cursor status, bisa mengevaluasi menggunakan atribut kursor. Lalu yang kelima, menggunakan kursor di for loop. Kita masuk ke latihan soal. Nah, ini jalankan script berikut yang membuat tabel baru dengan nama Docs yang menyimpan gaji dari pegawai. Scriptnya ada, tapi sebelum itu saya akan menyalakan Oracle saya terlebih dahulu. Ya, sudah berjalan. Lalu saya akan buka notepad saya.
andalan saya ini. Ups. Notepad. Oke. Saya akan buka notepad saya. Kita buka praktikum 5. Skripnya ada tersedia. Berikut ini adalah skrip dari nomor 1. Digunakan untuk membuat tabel top docs dengan isinya salary yang tipe depannya number. Kita coba, saya akan menggunakan SQL Plus. Pokoknya saya besarkan. Saya rasa terlalu kecil. 20. Kita coba SQL Plus menggunakan HR. Oh, terbuka. Ternyata terlalu besar ini hanya. Kita pakai 16 seperti tadi saja. Kita jalankan file 1 ini, file pertama ini. Tabel terbuat. Lalu kita cek kalau sudah berjalan. Select all from tab. Top docs. Nah, ini ada top docs. Top docs ada terbikin. Describe top docs. Salary number sesuai. Lalu kita lihat nomor 2. Berikut ini, buat program PLSQL untuk menyimpan data N pegawai yang memiliki gaji tertinggi. Misal N diinputkan nilainya sama dengan 5. Berarti menampilkan 5 pegawai yang memiliki gaji tertinggi. Keterangan, gunakan perintah define untuk menyimpan nilai N. Lewatkan nilai pada blok PLSQL, blok melalui variabel substitusi SQL Plus. Jika 2 pegawai memiliki gaji yang sama, maka nilai gaji cukup disimpan sekali saja. Simpan nilai gaji dalam tabel top docs. Uji program dengan menggunakan nilai yang N yang tidak umum, misalkan N sama dengan 0 atau lebih dari jumlah pegawai tabel. Kosongkan isi tabel sebelum diisi dengan nilai gaji tertinggi. Jadi skenario nya begini. Soal menginginkan kita menampilkan 5 pegawai dengan gaji yang tertinggi. Misalkan ya, 5 ini bebas, N, kita anggap N saja. N gaji tertinggi. N gaji tertinggi itu nanti ditampilkan, sebelumnya disimpan terlebih dahulu di top docs. Misalkan N itu tadi, N gaji tertinggi ditampilkan, disimpan terlebih dahulu ke top docs, lalu kita cek nantinya. Sebelum itu kosongkan isi tabel sebelum diisi dengan N nilai gaji tertinggi. Lalu kita nanti akan mencoba dengan masukkan nilai N yang tidak umum. Berikut ini N saya pakai dan input ampersand input supaya untuk dapat dimasukkan secara manual. Kursor C top salary, kita buat kursornya distinct. Kita pakai distinct karena kita mengambil yang unik, maksudnya tidak terjadi duplikasi data. Misalkan terdapat 20.000, itu gaji 20.000 itu ada 5, kita cukup mengambil satu saja.
Kita lihat soalnya. Jika dua pegawai memiliki gaji yang sama, cukup disimpan sekali saja. Itu alasan kenapa kita memakai distinct. Order by descending. Ini biasa ya. Lalu saya menggunakan tabel of index. Tabel of index salary. Jadi gini. Pertama kita delete dulu isinya yang ada di tabel top docs. Lalu kita open kursornya. Lalu kita masuk ke for. Nah, 1 hingga dan n. Dan n ini yang kita inputkan nantinya. Lalu di fetch into ersal. Ersal ini tadi recordnya. Tipe data record yang kita bikin tadi. Exit ketika top salary tidak ditemukan. Jadi ketika kosong itu exit. Langsung exit. Jika tidak kosong maka tidak exit. Jadi insert into top docs. Insert into top docs. Jadi jika masih ada isinya, diinsertkan value-nya. Jika kosong, ini kosong, langsung keluar. Jadi tidak perlu menggunakan insert. Lalu tidak lupa di close. Coba kita run. Value-nya kita isi 5. Lalu kita cek top docs. Nah, ada 5 gaji tertinggi. Lalu kita akan mencoba. Kita coba yang aneh-aneh tadi ya, seperti kata soalnya. 2 value-nya 0. Kita coba select all from top docs. Lurus selected. Karena kenapa? Karena saat 0 ya. Itu terhapus lalu tidak memasuki looping for. Karena 1.0 kan tidak bisa. Sekarang kita mencoba yang select all. Kita isi terlebih dahulu dan input misalkan data yang sangat banyak. Berapa ini saya tidak tahu. Kebanyakan ya. Maaf. Tadi kebanyakan. Mau saja. Jangan pakai huruf. Nah, sudah. Nah, ini sampai 1 sampai nggak tahu berapa. Bla bla bla, anggap saja. Lalu kita tampilkan select all from top docs. Apa yang terjadi? Maaf. Yang tampil hanya 57 saja semua datanya. Kenapa kok nggak sampai 9 bla 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 9128 ini? Karena saat telah habis ya, sudah 57, ini ada perintah exit when. Jadi ketika habis langsung keluar. Kalau misalkan ini saya komen, ini akan terjadi exception. Coba kita run lagi. Value for input bla 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 bla. Tanyakan ini. Terjadi error, no data found. Jadi pengantisipasiannya begini. Kita di exit. Jadi ketika habis langsung keluar. Begitu jadi. Sekarang kita cek yang soal nomor 3 ya. Buat program PLSQL untuk menampilkan data pegawai, last name, salary, manager ID yang bekerja di departemen tertentu. Letakkan dalam variabel substitusi jika gaji pegawai kurang dari 5.000. Dan jika manager ID 101, tampilkan pesan last name gaji perlu dinaikkan. Jika tidak, tampilkan pesan gaji tidak perlu dinaikkan. Set echo off supaya tidak perlu. Menampilkan kode PLSQL setiap kali menjalankan program. Jadi
uh, ceritanya itu begini. Disuruh membuat ya, itu isinya last name, salary, dan manager ID. Itu terus sama membuat statusnya ini dinaikkan atau tidak, lalu tahunya dari mana kok bisa dinaikkan atau tidak. Itu dilihat dari ini, jika gajinya kurang dari 5.000 dan manajernya itu 101 atau 124, itu akan dinaikkan. Jika tidak, statusnya nanti tidak perlu naik. Langsung saja ke codingan. Nah, gini. Ini codingannya. Cukup panjang ini. Jadi pertama membuat kursor ya. Select last name, salary sama manager ID, terus sama statusnya. Statusnya itu kan nama, lalu isinya apa, perlu naik atau tidak. Ini saya concat menggunakan case juga. Case, perintah case. Jadi case when salary kurang dari 5.000, jika memenuhi akan perlu dinaikkan gajinya. Jika tidak, akan tidak perlu. Ini. Ininya biasa from employees, luar departemennya sesuai inputan ya, sesuai inputan nanti. Nah, ini saya menggunakan sendiri-sendiri, tipe data sendiri-sendiri. Seterusnya bisa menggunakan kursor rotate, tapi ini saya mencoba sendiri-sendiri. Nah, pertama kita open fetch into nama, gaji, manager, sama statusnya. Kursornya di fetch ke variabel-variabel yang saya buat ini. Nama, manager, gaji, salary, dan status. Exit ketika tidak ditemukan, ketika data habis istilahnya. Lalu jika tidak kosong ya, maka otomatis akan menjalankan ini, perintah print nama. CHR9 ini apa? Ini tab pada SQL. Setelah dicetak akan end loop, lalu tidak lupa untuk close. Langsung kita coba saja. Nomor departemennya kita lihat di soal apakah ada atau tidak. Oh, tidak ada. Jadi kita isi bebas. Nomor departemen misalkan 40. Oh, ada satu saja. Tidak perlu dinaikkan. Sebentar, kita select all from department, select all from employees ya, department ID sama dengan 40. Oh ya, ada Mavris saja. Di luar dugaan, satu departemen ada satu orang saja. Kita isi 100 misalkan, ada 6 baris. Kita pakai ini 100 saja. Luar departemen ID 100. Kita sebaiknya menggunakan ISQL saja supaya bagus tampilannya.
mana tadi workspace ya, bisa lanjut. Execute, intervalnya 100 kita coba, lalu continue. Nah ini Greenberg 12.000, manajernya 101, tidak perlu dinaikkan, karena bukan 101 ya, atau 124, tidak perlu dinaikkan. Nah ini tidak perlu dinaikkan karena 12.000 ke atas. Saya berusaha mencari yang ada yang dinaikkan. Kita coba 110, tidak perlu dinaikkan semua. Skip lagi, kita coba lagi 90 mungkin. Banyak yang tidak perlu dinaikkan ya. Begini saja, kita cut dulu ini kita query kan, select all from employees where salary sama dengan salary lebih besar kurang dari 5.000 and department ID in 100 berapa tadi, 108 mungkin. Kita cek saja soal 101 dan 124. 101 kita 124 kita execute. No rows selected, berarti memang tidak ada gaji yang dinaikkan karena gajinya besar semua sudah. Ini manager ID, oh maaf, ini manager ID ya, bukan departemen ID. And manager ID in 101 dan 124. Nah ini ternyata ada, kita departemen ID-nya berapa ini, kita lihat 10, oh sama 50, banyak ini. Kita coba yang program saya tadi, yang program soal nomor 3, value-nya 50. Wah, banyak ini datanya. Nah ini grand 124 2.600, perlu dinaikkan gajinya. Begitupun juga dengan owner, tapi ada yang tidak perlu sesuai ketentuan yang kita buat tadi. Oke, sekian dulu dari saya. Jika ada yang tidak jelas atau mungkin ditanyakan, silahkan komen di bawah ini. Terima kasih.